warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu Guru mengingatkan kepada anak-anakku, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk absen dengan cara menyebutkan nama dan asal sekolah kalian masing-masing. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, bersama dengan Ibu Siti Rohmah dari SD Negeri Galunggung yang akan menemani anak-anakku untuk belajar dari rumah materi kelas 6 tentang indahnya saling menghormati yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu Guru tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak di rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa untuk memakai masker dengan baik, kemudian membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan lupa juga untuk anak-anak selalu mencuci tangan. Jika tidak ada air atau tidak ada sabun, boleh menggunakan hand sanitizer ya. Dan anak-anak jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 2 meter. Tidak lupa juga untuk menghindari kerumunan. Jangan pergi-pergi kemana-mana dulu ya sayang ya. Apabila anak-anak memang harus keluar rumah, dan di sini ada nih Ibu Guru punya New Normal Starter Kit. Nah, anak-anak bisa nih nanti di tasnya kalau mau pergi-pergi harus selalu membawa masker, kemudian hand sanitizer, tisu ya, peralatan makan, itu harus bawa sendiri jika pergi kemana-mana. Kemudian perlengkapan ibadah dan tisu basah juga perlu disiapkan di dalam tas supaya kita terhindar dari virus corona. Nah sayang, yuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum belajar. Anak-anak kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Semoga setelah tadi kita membacakan doa bersama-sama, Allah memberikan kita kemudahan dan pemahaman untuk pelajaran kita hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, semoga setelah mempelajari pelajaran materi hari ini, anak-anakku dapat menjelaskan pentingnya arti saling menghormati dengan benar. Kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat atau hikmah dari saling menghormati dengan benar. Dan anak-anak juga tentunya harus bisa membaca surat Al-Kafirun dengan makhrajul huruf yang benar. Nah sayang, sebelumnya yuk kita amati gambar berikut ini. Coba perhatikan, ada gambar apa saja di layar handphone kalian? Ya, di situ ada umat beberapa agama ya yang dengan tempat ibadahnya masing-masing. Anak-anak bisa menyebutkan ya, umat Muslim pergi ke masjid. Ya, umat Kristen dan Katolik itu perginya ke gereja. Kemudian umat Hindu pergi ke pura. Umat Buddha pergi ke wihara dan umat Konghucu itu perginya tempat ibadahnya itu ke kelenteng ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling menghormati terhadap keyakinan yang ada. Sikap saling toleransi dan saling menghormati ini anak-anak terdapat dalam surat Al-Kafirun ya, yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Arti saling menghormati.
Arti saling menghormati di sini supaya anak-anak lebih memahami apa sih Bu Guru pentingnya, kenapa sih kita harus menghormati, apa sih menghormati itu, saling menghormati itu apa artinya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan ya sayang. Saling menghormati artinya saling memahami dan memberikan toleransi terhadap orang lain sehingga setiap orang dapat berinteraksi dengan baik tanpa adanya konflik. Sebagai makhluk sosial, kita harus menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Agar terciptanya hubungan baik antar sesama manusia, maka kita harus saling menghormati. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita itu harus saling menghormati? Di sini anak-anakku, perintah untuk menghormati itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 dan hadis Nabi tentang akhlak. Nah, ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita. Dan yang kedua, pentingnya saling menghormati ini kenapa? Karena adanya banyak perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku bangsa di Indonesia ada banyak sekali. Ya, begitu juga dengan agama di Indonesia, di negara kita ada banyak juga yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang pastinya kenapa kita harus saling menghormati? Agar terciptanya hidup rukun. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan mengenal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini anak-anakku diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu disebut sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan ibadah menurut ajaran agamanya masing-masing ya. Ayo anak-anakku, kita sama-sama belajar untuk membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, ayat pertama, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Baik anak-anak, tadi sudah membaca surat Al-Kafirun. Ibu akan bahas sedikit untuk makhrajul hurufnya supaya anak-anak lebih paham lagi bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun dengan baik. Baik anak-anakku, Ibu akan menjelaskan sedikit tajwid dan makhrajul hurufnya dari surat Al-Kafirun ini supaya nanti anak-anak bisa lebih paham bagaimana caranya membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Anak-anak coba perhatikan ya. Nah, sekarang coba Ibu akan memperhatikan per ayatnya.
Di sini Ibu sudah memberikan tanda di ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang keenam. Terdapat bacaan atau huruf ro, kemudian huruf yang ayat keduanya huruf dal, dan ayat yang keenamnya ada juga huruf dal. Itu dibacanya panjang ya sayang ya, atau mad. Panjangnya 6 harokat dan disebut sebagai mad arid lid sukun. Bagaimana caranya? Cara membacanya, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacanya panjang. Ma ta'budun. Ya. Kemudian yang keenamnya, ayat yang keenamnya, wali lakum dinukum waliyadin. Bacanya panjang ya sayang ya. Baik, yang selanjutnya. Nah, coba perhatikan. Di sini Ibu sudah memberikan tanda, tadi kan garis merah. Nah, ini ada kotak hijau. Ada huruf ya pada ayat yang pertama, kemudian huruf lam alif pada ayat yang kedua, ketiga, keempat, lima, dan ada huruf mim pada ayat yang kelima. Anak-anak sayang, huruf tersebut dibaca panjang juga sebanyak 5 harokat dan disebutnya sebagai mad jaiz munfasil. Ya, panjangnya 5 harokat. Ya, la, seperti itu ya sayang ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Di sini ada, Ibu sudah menandai dengan tanda merah. Kita akan membaca makhrajul hurufnya nih sayang. Ada huruf qaf dan huruf h pada ayat yang pertama. Huruf ain pada ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Ada huruf ain. Huruf qaf, daha, dan ain itu termasuk huruf halqi atau huruf yang dibacanya dari tenggorokan. Lu, qaf, ul. Nah, bacanya seperti itu ya. Ha, ain, la a'budu ma ta'. Seperti itu pada ayat yang kedua. Wala antum seperti itu ya sayang ya. Nah, itu sedikit pembahasan dari Ibu tentang tajwid dan makhrajul hurufnya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti insya Allah anak-anak bisa menanyakan kepada guru PAI-nya di sekolah kalian masing-masing. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tepuk al-kafirun. Bagaimana nih anak-anak caranya supaya anak-anak bisa lebih paham dan lebih cepat untuk menghafal bacaan surat Al-Kafirun. Coba perhatikan, di sini Ibu ada tepuk Al-Kafirun. Yuk anak-anak coba kita sama-sama praktekkan ya. Dan bisa mengikutinya. Tepuk Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Turunnya di Mekah. Surat ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Isinya ibadah, toleransi, menghormati. Allahu Akbar. Seperti itu ya sayang ya. Anak-anak bisa nanti diulangi lagi di rumah supaya anak-anak paham makna tentang surat Al-Kafirun ini apa. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk kepada kesimpulan pembelajaran pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang sikap saling menghormati yang terdapat pada surat Al-Kafirun. Lalu, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, anak-anak saling menghormati adalah kemauan untuk menghindari perbedaan. Kemudian, saling menghormati sangat penting agar tercipta kehidupan yang rukun.
Dan Quran Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109, terdapat 6 ayat dan turunnya di kota Makkah. Maka dari itu disebut sebagai surat Makkiyah. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke soal. Anak-anak nanti dikerjakan di rumah. Setelah itu boleh dikumpulkan melalui guru PAI-nya di sekolah masing-masing. Yang pertama, mengapa surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika ada teman yang berbeda agama? Jika di sekolah kalian atau di lingkungan kalian ada teman-teman kalian yang beda agamanya dengan kalian, bagaimana sikapnya? Kalian bisa tuliskan jawabannya. Yang ketiga, jelaskan pengertian saling menghormati. Yang keempat, apa saja manfaat dari sikap saling menghormati? Anak-anak jelaskan ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di materi. Dan yang kelima, bacakan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Anak-anak boleh nih untuk yang soal yang kelima ini, jawabannya bisa disetorkan melalui guru PAI kalian, melalui video call atau melalui video ya, dikirim nanti ke guru PAI kalian di sekolah. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu memohon maaf apabila ada salah dalam ucapan atau penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.